Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Matius Selamat pagi semuanya. juga Kak Magda. Selamat hari Minggu. Kita Iya. berjumpa lagi Dalam ibadah online Ya. bersama kita dan ada band Semua yang tim, akan ya. mengiringi kita dalam memuji Tuhan. Iya, kita mau datang kepada Tuhan karena kita tahu Kak Matius bahwa hanya di dalam Tuhan kita boleh mendapatkan kekuatan. Betul, Kita di dalam bersama Dia. mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, kita semua pakai berdiri. Dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami anak-anak-Mu, kelas Kanaan dan kelas Sion kembali datang sujud di hadapan Tuhan
untuk kami boleh beribadah kepadamu. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami dan mengurapi kami, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akan menaikkan pujian, kiranya Tuhan juga memberkati kami dan Tuhan pimpin ibadah kami saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Ya, silakan duduk. Ya. Kita sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa, Kak Matius. Betul. Dalam situasi kayak gini nih, Iya. orang dunia itu susah. Tapi kalau di dalam Tuhan, apapun keadaannya kita tetap percaya kuasa Tuhan. Pasti kan. Ya, Kita Kak harus Matius ya. tetap percaya dan serahkan kekhawatiran kita sama Tuhan Yesus. Iya. Mari kita menaikkan pujian kuasa nama Yesus. Adik-adik boleh bangkit berdiri juga biar semangat. Oh iya, memuji semangat ya, Tuhannya. di rumah. Iya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Amin. Adik-adik silakan duduk. Tadi pasti sudah bersukaria dengan Iya. menyanyi yang penuh semangat. Iya, di rumah mereka semangat, Kak. Karena dia tahu bahwa nama Yesus nama yang berkuasa, Kak. Betul Kak, apalagi sekarang sebentar lagi mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Iya, pasti firman lebih semangat lagi. Iya, kan? lebih semangat lagi. Karena firman Tuhan itu lebih berkuasa dari semua yang ada dalam dunia ini. Iya, Kita menaikkan betul pujian sekali. apa, Kak? Kali ini Hati sebagai hamba. Kita mau persiapkan hati kita sebagai hamba yang mau mendengar firman Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Evangelis Hardi. Siapkan hati adik-adik, siapkan Alkitab, siapkan catatan kalau mau dicatat. Siapa Ya. tahu nanti kan tadi kuisnya juga mungkin ada Ya. berhubungan dengan firman Tuhan kali Ya, ini ya. Oke.
Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Semua bangkit berdiri. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk semua yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Kesehatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, penyertaan dan pertolongan-Mu yang luar biasa. Sehingga di minggu hari ini kami juga boleh menaikkan segenap pujian kami dalam ibadah online kami. Sebentar kami akan menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Kakak Evangelis Hardi. Kiranya Kau boleh pimpin, berkati hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga adik-adik kami yang ada di rumah mereka masing-masing boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, dan mereka boleh melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh hari lepas hari boleh bertumbuh pengenalan akan firman Tuhan. Kami mau menyerahkan pembacaan dan perenungan firman-Mu ini hanya di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Sungguh sangat senang kakak bisa kembali berjumpa dengan adik-adik sekalipun kita bertemu dalam ibadah secara online. Namun kakak percaya ketika firman Tuhan disampaikan dan adik-adik mendengar dengan sungguh-sungguh, kakak percaya firman Tuhan akan memberkati kita semua. Langsung aja, kita nggak perlu basa-basi terlalu banyak. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini seputar kehidupan Paulus. Kalau minggu lalu telah disampaikan oleh Kak Suci tentang pertobatan Paulus, pada kesempatan pagi hari ini kakak ingin menyampaikan tentang
perjalanan penginjilan Paulus. Kita tahu bahwa Paulus punya latar belakang yang begitu luar biasa. Kita perlu mengenal terlebih dahulu siapa Paulus. Mungkin ada beberapa adik-adik yang bertanya-tanya, siapa sih Paulus? Kok kayaknya belum kenal gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat ketiga, demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 22 ayat 3, demikian firman Tuhan. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, maksudnya di mana? Di Yerusalem. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Kita dapat melihat secara sekilas bagaimana kehidupan Paulus dan latar belakang kehidupan Paulus. Ternyata di sini kita melihat bahwa Paulus adalah berasal dari keturunan Yahudi. Dia dilahirkan di kota Tarsus. Ya, di Tarsus. Dia dilahirkan di Tarsus. Tetapi adik-adik yang perlu adik-adik ketahui bahwa selain Paulus adalah seorang Yahudi asli, dia juga ternyata memiliki suatu keluarga negaraan Roma. Ya, jadi ada satu hak istimewa yang Paulus miliki sebagai bangsa Roma. Karena sekalipun dia secara lahir dia orang Yahudi, keturunan Yahudi tulen, bahkan tadi sudah kita baca bahwa Paulus dididik berdasarkan adat istiadat agama orang Yahudi. Dia tahu persis bagaimana isi hukum Taurat. Dia tahu apa yang harus dilakukan sebagai orang Yahudi. Bahkan dia melakukan hukum Taurat dengan sungguh-sungguh. Sebab dikatakan dia bekerja dengan Tuhan. Maksud bekerja untuk Tuhan maksudnya adalah melakukan seluruh isi hukum Taurat. Enggak kurang satupun. Rasul Paulus lakukan. Tetapi setelah kita tahu beberapa dalam minggu lalu kita belajar bahwa Kasuci menyampaikan Paulus bertobat karena dipanggil oleh Tuhan. Dan inilah titik awal dari mula-mula dia melayani Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan dalam perjalanan Rasul Paulus, ada banyak hal yang dialami oleh Rasul Paulus. Bahkan cara-cara Rasul Paulus dalam memberitakan Injil Kristus, dia betul-betul melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita belajar dari kehidupan Paulus. Sesungguhnya Tuhan punya rencana, punya tujuan untuk setiap kita adik-adik. Jadi kalau Tuhan memanggil adik-adik sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan memanggil adik-adik untuk memiliki satu keselamatan di dalam Yesus Kristus, bukan semata-mata supaya adik-adik diselamatkan dari hukuman dosa, bukan semata-mata adik-adik diselamatkan dari kematian yang kekal, tapi ada satu tujuan yang ingin Tuhan berikan buat adik-adik dan kakak. Apa itu? Untuk melayani Tuhan, menjadi saksi bagi Kristus. Nah, inilah panggilan yang diberikan Tuhan buat Paulus. Namun sebelum kita masuk ke sana, kita akan melihat dulu bagaimana perjalanan penginjilan yang Rasul Paulus lakukan setelah dia bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dipakai oleh Tuhan menjadi rasulnya. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 13, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 dan sampai 5. Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Ya, saat itu Paulus masih dipanggil Saulus, ya, karena memang Saulus itu dalam lafal bahasa Ibrani sebetulnya Saulus, sedangkan Paulus dalam lafal bahasa Yunani, ya. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Maksudnya berangkat dari situ dari mana? Pada saat itu Rasul Paulus beserta Barnabas berada di Antiokhia. Dan kalau kita baca di ayat sebelumnya, Tuhan memerintahkan kepada hamba-hamba Tuhan di sana untuk mengkhususkan diri mereka untuk berpuasa dan memilih Saulus dan Barnabas untuk diutus pergi melayani, menginjil ke beberapa tempat yang ingin Tuhan
capai untuk memberitakan Injil Kristus. Nah, di sini dikatakan bahwa Rasul Paulus beserta Barnabas berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Jadi adik-adik, ketika Rasul Paulus dipanggil Tuhan untuk bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Rasul Paulus dikhususkan oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil ke Asia, ya, ke daerah-daerah yang bukan daerah Israel, tetapi ke Asia. Ya, seperti yang sudah disebutkan di sini, dekat ke Seleukia, kemudian sampai ke Siprus dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk memberitakan kabar keselamatan yang Yesus ingin berikan buat orang-orang di sana. Tapi langkah-langkah awal yang Rasul Paulus lakukan ketika Rasul Paulus dan Barnabas sampai di satu tempat yang telah Tuhan tetapkan, karena di sini dalam ayat keempat tadi dikatakan oleh karena disuruh Roh Kudus. Mereka berangkat ke tempat yang satu, ke tempat yang lain bukan karena kehendak mereka sendiri, tapi mereka disuruh oleh Roh Kudus. Apa yang Rasul Paulus lakukan? Pertama-tama Rasul Paulus dan Barnabas masuk ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Jadi adik-adik, pada masa itu orang-orang Yahudi sudah tersebar ke berbagai daerah. Salah satunya adalah ke Asia. Ada banyak orang Yahudi di sana. Mereka beribadah, mereka mendirikan sinagoge-sinagoge, tempat mereka beribadah. Dan rupa-rupanya kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul ini, yang beribadah di sinagoge, di mana orang-orang Yahudi berkumpul beribadah menyembah kepada Allahnya, mendengarkan hukum Taurat, dibacakan, mendengarkan firman Tuhan di sana. Ternyata mereka juga menarik perhatian orang-orang yang bukan Yahudi. Sehingga kalau kita baca di sana ada orang-orang Yahudi, ada juga orang-orang penganut ajaran Yahudi. Artinya apa? Mereka mengikuti ajaran Yahudi. Mereka misalkan orang Roma, mereka percaya kepada Allahnya orang Yahudi. Ya. Nah, di sana Rasul Paulus mulai menginjil di bait Allah. Inilah cara Rasul Paulus pertama kali menyampaikan atau memberitakan Injil. Kenapa Rasul Paulus bisa memberitakan Injil di tempat-tempat ibadat orang Yahudi? Karena begini adik-adik, ketika orang-orang Yahudi berkumpul beribadah di sinagoge, mendengarkan firman Tuhan, seorang imam membacakan hukum Taurat, kemudian kitab-kitab Taurat dibacakan bagi mereka. Setelah mereka para imam ini selesai menyampaikan firman Tuhan, imam ini pasti bertanya, siapa yang akan menyampaikan pesan-pesan Allah yang akan menghibur dan menguatkan jemaat-jemaat Tuhan? Kesempatan inilah yang diambil oleh Paulus untuk memberitakan Injil Kristus. Dia bangun, dia menyampaikan berita tentang Kristus, tetapi yang dia pakai adalah hukum Taurat karena dia mengerti sekali hukum Taurat, tapi dia masukkan Kristus di sana. Ini cara yang dipakai oleh Paulus. Maksudnya apa kita belajar dari sini? Maksudnya adalah ketika kita anak-anak Tuhan ingin menjadi saksi, memberitakan kabar Injil buat banyak orang. Karena kita tahu tadi kakak udah bilang bahwa adik-adik dan kakak dipanggil oleh Tuhan bukan hanya sekedar menerima keselamatan daripada Allah, bukan hanya sekedar menerima berkat daripada Tuhan, tapi Tuhan ingin mengutus kita, memakai kita menjadi berkat, menginjil, memberitakan berita sukacita tentang Yesus Kristus buat banyak orang. Langkah awal yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah dia masuk ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan memberitakan Injil di sana. Maksudnya apa? Bagi setiap kehidupan kita saat ini, maksudnya adalah kalau kita ingin memberitakan tentang kabar baik tentang Kristus khususnya, adik-adik dan kakak harus terlebih dahulu menjadi saksi memberitakan kabar Kristus di lingkungan terdekat kita. Siapakah itu? Saudara-saudara kita, keluarga kita. Bagaimana mungkin kita bisa bersaksi keluar kalau dalam kehidupan keluarga kita tidak menjadi berkat? Bagaimana mungkin adik-adik dan kakak bisa memberitakan kabar tentang Kristus buat banyak orang di luar sana kalau kita tidak menjadi kesaksian yang hidup buat keluarga kita sendiri? Ini yang Rasul Paulus ingin ajarkan buat kita semua. Ketika kita sadar bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat, memberitakan berita keselamatan buat banyak orang, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita menjadi saksi di lingkungan kehidupan keluarga kita, adik-adik.
Mungkin dulu sebelum kita memahami tentang ini, sebelum kita betul-betul atau sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, kita memang udah Kristen mungkin, tapi kekristenan kita tidak sungguh-sungguh, dan sekarang kita menjadi sungguh-sungguh. Kehidupan kita mungkin yang dulu adalah kehidupan yang gak menjadi berkat. Kita dikenal oleh saudara-saudara kita ini anak pembangkang, anak yang suka ngelawan sama orang tua. Tapi ketika kita bertobat, sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dan kita sadar kita harus menjadi saksi, kita meninggalkan kehidupan yang lama. Kita mulai berubah. Kehidupan kita mulai mau menjadi berkat buat banyak orang lain. Ketika adik-adik mungkin memiliki satu kehidupan yang kurang baik dalam kehidupan keluarga, kita berubah menjadi saksi, sehingga apa? Orang tua kita melihat, wah benar-benar nih anak dirubahkan oleh Tuhan. Anakku dirubahkan oleh Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita menjadi saksi, mungkin ada di antara adik-adik yang menjadi anak Tuhan, orang Kristen, tapi orang tuanya mungkin belum percaya kepada Tuhan. Ketika adik-adik berubah, ketika adik-adik mau memberitakan Injil buat banyak orang, tapi diawali dengan keluarga kita sendiri, adik-adik hidupnya berubah menjadi saksi Kristus, sehingga orang tua kita yang belum mengenal Tuhan atau saudara kita yang belum mengenal Tuhan, melalui kesaksian hidup kita, mereka tertarik, mereka mau mencari tahu kenapa kita berubah. Itulah kesempatan buat kita bersaksi, aku diubahkan oleh Kristus, aku dirubahkan oleh Kristus. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus, adik-adik. Ya, ketika dia datang ke daerah-daerah tertentu, Rasul Paulus mengawalinya dengan cara apa? Menjadi saksi di rumah Tuhan. Karena kita tahu di rumah Tuhan udah pasti orang-orang Yahudi itu tahu tentang Taurat Tuhan. Maka Rasul Paulus menyampaikan Taurat Tuhan, tapi diperlengkapi dengan kesaksian tentang Kristus yang adalah penggenapan dari hukum Taurat yang Rasul Paulus ketahui, yang Rasul Paulus yakini bahwa itu adalah firman Tuhan. Sehingga apa? Ketika mereka mendengar, kalau kita baca selanjutnya dalam ayat-ayat yang akan dibaca tadi, sesungguhnya mereka akhirnya mengerti bahwa keselamatan datang daripada Kristus. Paulus menyaksikan bagaimana Tuhan begitu luar biasa ambil bagian, bertindak dalam kehidupannya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, adik-adik. Kita harus mau menjadi saksi melalui kehidupan orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika kita menjadi saksi misalkan di keluarga kita, kemudian orang-orang terdekat melihat perubahan kita yang begitu luar biasa oleh karena kita takut akan Tuhan, karena kita sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Ketika kita mulai bersaksi kepada orang, orang lain juga akan melihat, betul, ini adalah kesaksian yang benar. Kenapa? Karena dikuatkan, diteguhkan dari kesaksian keluarga kita yang melihat perubahan hidup kita yang begitu luar biasa. Nah, adik-adik, kakak sangat rindu buat setiap kita bahwa ketika kita mengikut Tuhan, kita mengiring Tuhan, kita memiliki suatu kesaksian hidup yang sungguh-sungguh, sehingga banyak orang melalui kehidupan kita percaya kepada Kristus. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kita tahu bahwa perjalanan penginjilan Rasul Paulus di daerah Asia, Rasul Paulus masuk ke tempat-tempat yang sudah Tuhan ingin selamatkan, yang Tuhan ingin sampaikan berita keselamatan itu. Tapi kalau kita mau melihat di dalam penginjilan yang Rasul Paulus lakukan, ternyata apa yang Rasul Paulus lakukan sekalipun itu adalah satu pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan, sekalipun adalah satu pekerjaan menginjil atau memberitakan tentang kabar baik tentang Kristus, ternyata apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus tidak mudah. Tidak selalu setiap orang yang menerima pemberitaan tentang Kristus mereka mau menerima. Coba kita lihat terlebih dahulu dalam Kisah Para Rasul pasal 13, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 43. Ayat 43 sampai 44. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 43 sampai 44, demikian firman Tuhan. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Ayat 45. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus.
ada tantangan yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus. Tidak semua orang Yahudi ternyata mau menerima apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi yang menolak ini, mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka hanya memandang bahwa siapa Yesus? Yesus itu hanya anak seorang tukang kayu. Bahkan Yesus juga adalah seorang tukang kayu. Bagaimana mungkin Yesus bisa menjadi sebagai juru selamat, menyelamatkan manusia dari segala hukuman dosa? Orang-orang Yahudi ini menolak. Sehingga apa? Penuh dengan iri hati. Kenapa? Mereka merasa tersaingi. Sudah pasti kalau iri hati adalah orang-orang yang juga salah satu pekerjaan yang dia lakukan adalah melayani Tuhan di bait Allah, di rumah-rumah ibadah orang Yahudi tentunya. Mereka tersaingi tokoh-tokoh agama pastinya. Oleh karena itu mereka menghujat, mereka menolak apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus berkata Yesus adalah sang juru selamat, Yesus adalah sang Mesias, mereka bilang tidak mungkin, Yesus bukan Mesias, Yesus bukan juru selamat. Dan orang-orang Yahudi mulai menghasut banyak orang. Tetapi kita melihat, apakah Rasul Paulus merasa putus asa ketika menghadapi tantangan seperti itu? Tentu tidak, adik-adik. Kenapa Rasul Paulus bisa tetap berdiri tegak, bisa tetap punya semangat untuk terus melayani Tuhan sekalipun gak semua orang bisa menerima berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Kenapa? Coba kita lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul pasal 13. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 8. Kisah Para Rasul 13 ayat 8. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ini tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Kemudian pasal 16 ayat 21. Pasal 16 ayat 21 sampai pasal 16 ayat 19 sampai 23. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota ini, kota kita ini, karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Roma maksudnya, tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Mendera di sini maksudnya memukul ya, mencambuk dan lain sebagainya, mendera, memukul. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ini adalah satu pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia melakukan perjalanan penginjilan. Dia memberitakan berita tentang Kristus. Tapi apa yang dia dapat? Apakah pujian? Tidak, adik-adik. Tapi justru Rasul Paulus didera. Ya, didera. Dipukul. Ya, dipukul. Kemudian gak cuma sampai di situ, tapi juga dimasukkan ke dalam penjara. Kalau kita baca dalam ayat selanjutnya, dimasukkan ke dalam penjara ke bagian yang paling dalam, yang paling gelap. Yang paling gelap ini bagian yang paling dalam tentunya, yang mana ya diisolasi ya, tidak dengan tidak ada penerangan dan lain sebagainya, betul-betul yang paling dalam. Jadi suatu kesusahan yang dialami oleh Paulus. Tapi apakah Paulus menjadi putus asa? Tidak. Kita lihat dalam dalam Kisah Para Rasul Matius pasal 28 ayat 18. Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 18 dan 20. Mana? Matius pasal 28, oke. Ayat 18 dan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pertama, kenapa Rasul Paulus tidak menjadi putus asa sekalipun dalam memberitakan kabar sukacita, yaitu kabar keselamatan? Rasul Paulus harus mengalami banyak tantangan. Dia harus mengalami difitnah oleh orang lain yang tidak suka terhadap pemberitaan yang Rasul Paulus lakukan. Bahkan Rasul Paulus harus dipenjara. Tapi dalam kondisi apapun Rasul Paulus tidak menjadi putus asa, tidak menjadi kecewa dengan apa yang dia lakukan untuk Tuhan. Bahkan hal itu semua membuatnya semakin bersemangat dalam melayani Tuhan. Terbukti sampai akhir hayatnya menjelang kematiannya, Rasul Paulus tetap setia melayani Tuhan, memberitakan Injil Kristus. Apa yang menyebabkan Rasul Paulus tidak menjadi kecewa, tidak menjadi putus asa? Yang pertama adalah Paulus dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Dia dikhususkan oleh Tuhan menjadi saksinya. Demikian juga dengan adik-adik. Seperti yang sudah kakak katakan, kita tidak hanya dipanggil oleh Tuhan untuk menerima keselamatan, tapi ada tugas yang Tuhan berikan buat kita semua untuk adik-adik dan kakak, yaitu memberitakan kabar keselamatan tentang Kristus. Kalau kita berpegang kepada panggilan yang telah Tuhan tetapkan buat kita semua, kakak yakin sebesar apapun tantangan yang harus kita hadapi, itu tidak akan pernah membuat kita berkecil hati. Tapi justru akan lebih semangat lagi, akan lebih sungguh-sungguh lagi menjadi saksinya Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin kita diremehkan oleh orang lain karena kita mengikut Kristus. Tapi kalau kita tetap percaya kepada Tuhan dan mengimani bahwa kita dikhususkan oleh Allah untuk mengabarkan kabar Injil buat banyak orang, kabar keselamatan buat banyak orang melalui kesaksian hidup kita, sekalipun kita mungkin untuk sesaat mengalami suatu kesukaran, mungkin disepelekan oleh orang lain, disisihkan oleh karena oh ini orang Kristen gitu. Tapi kita tetap semangat dengan catatan kita memegang bahwa kita dikhususkan oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemberita keselamatan dari Allah. Melalui apa? Kesaksian hidup kita. Hal seperti ini seringkali kakak alami adik-adik. Khususnya lagi pada saat zaman-zaman kakak masih seusia kalian. Ketika kakak mulai sungguh-sungguh beribadah, mulai bertobat ya, pada saat itu memang kakak udah Kristen lama. Tapi dalam kehidupan Kristen kakak belum sungguh-sungguh. Tapi ketika kakak bersungguh-sungguh bertobat, mengikut Tuhan, mengerti tentang hal ini, bahwa kakak harus menjadi saksi buat banyak orang, menjadi berkat buat banyak orang, memberitakan kabar keselamatan buat orang melalui kehidupan kakak. Kakak mengalami apa yang dialami oleh Rasul Paulus, walaupun tidak sehebat pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus. Misalnya apa? Ketika kakak dulu sebelum bertobat, kakak kalau ujian sukanya nyontek. Kerja sama teman-teman yang lain. Kalau kakak nggak bisa nomor 1, teman kakak yang bisa tukeran, kakak bisa nomor 4 tukeran itu. Tapi setelah kakak mengerti bahwa itu tidak baik, kakak berubah, kakak bertobat, kakak mau menjadi saksi, kakak tinggalkan hal itu. Teman-teman yang biasa kerjasama, ujian, kerjasama, nyontek, mulai nggak suka sama kakak. Mulai nanya, kenapa? Kamu kok nggak kerjasama lagi? Tadi kok nggak ngasih tahu soal nomor sekian? Aku kan nggak tahu, misalkan gitu. Kakak jawab, itu nggak bener. Saya harus berubah, saya nggak mau seperti itu. Saya harus benar-benar belajar ujian betul-betul berdasarkan apa yang sudah saya pelajari, bukan dari orang lain. Mulai tidak disukai. Tapi apakah kakak menjadi kendor? Kemudian ya udah deh kalau gitu ujian berikutnya kita kerjasama lagi? Enggak adik-adik. Kakak tetap bertahan sekalipun mungkin mereka untuk sesaat mereka membenci kakak. Sekalipun untuk sesaat mereka mungkin mulai udah dah nggak usah temenan lagi gitu. Tapi kalau kita mau tetap menjadi saksi Kristus, maka semua orang akan lihat bahwa kita berubah. Dan apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang di sekitar kakak mulai melihat ada Kristus dalam kehidupan kakak. Kakak dan teman-teman yang sama-sama bertobat, bersungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Orang-orang yang biasa-biasa aja, yang gak kenal Tuhan bahkan, mereka melihat kita berbeda dengan orang lain. Berbeda bukan berarti aneh, tapi berbeda karena kita berjalan di dalam sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik jangan berkecil hati. Ketika kita mau bersaksi tentang Kristus, kita ditolak, mungkin kita disepelekan, disisihkan oleh karena kita betul-betul yakin mengikut Tuhan. Jangan kecewa.
Ya, tapi tentunya juga kalau bagaimana supaya kita tetap bertahan, tetap bersemangat dalam menjadi saksi Kristus, kita lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 4. Kisah Para Rasul 13 ayat 4. Kisah Para Rasul 13 ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Selekia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Kata-kata ini dikatakan oleh karena disuruh Roh Kudus. Yang kedua, kenapa Rasul Paulus tetap semangat, tidak putus asa sekalipun dalam menyampaikan berita Kristus, berita Injil, berita keselamatan, mengalami banyak tantangan, tidak putus asa? Ternyata selain Paulus menyadari bahwa dia dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi penginjil, untuk memberitakan keselamatan buat banyak orang, Paulus mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ini yang sangat menentukan adik-adik. Ketika kita sadar bahwa kita memang dipanggil oleh Kristus, oleh Tuhan, bukan hanya menerima keselamatan, tapi ada tugas yang besar, yaitu menjadi berkat, menjadi saksi buat banyak orang, supaya orang yang belum mengenal Yesus bisa mengenal Yesus melalui kehidupan kita. Tapi hal yang paling utama yang lain juga adalah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Kita baru saja melewati masa-masa ibadah selama doa 10 hari. Dan kakak yakin adik-adik yang beribadah sekalipun secara online, mungkin ada adik-adik yang juga sempat datang beribadah karena usia sudah cukup, datang beribadah selama doa 10 hari mungkin. Kakak yakin dan percaya kalian semua, termasuk kakak juga, menerima lawatan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dan kakak dipenuhi Roh Kudus. Oleh karena itu, tetap tinggal di dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya apa? Ketika kita menjadi saksi, kita gak sembarangan ngomong. Tapi Roh Kudus memberikan hikmat buat kita tentang apa yang harus kita lakukan, supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Ya, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ada pengalaman dalam kehidupan kakak secara pribadi. Suatu ketika kakak pulang PA, ibadah PA, kakak mengendarai mobil waktu itu. Tiba-tiba di tengah jalan ada peristiwa kecelakaan. Jadi dua orang ibu-ibu naik satu kendaraan motor, diserempet oleh sebuah kendaraan mobil dan lari. Nah ini jatuh. Waktu kakak lihat itu, Roh Kudus berbicara dalam hati kakak, kamu berhenti, tolong ibu itu. Udah, kakak berhenti. Kemudian kakak tawarkan, mau dibawa ke rumah sakit enggak? Karena ibu yang satu kelihatannya agak lumayan karena agak tergeletak gitu. Sedangkan yang satunya biasa aja karena bawa kendaraan yang lebih muda tentunya. Kemudian akhirnya setuju, mau, ya udah kakak masukin ke dalam mobil, kakak antar ke rumah sakit terdekat. Roh Kudus yang pimpin. Secara manusia, waktu kakak udah antar orang itu ke rumah sakit, ya toh, kemudian diserahkan ke pihak medis, kakak pulang, selesai dong, tugas selesai. Ya, tapi rupa-rupanya Roh Kudus ngomong sesuatu yang lain. Tunggu, kamu diam. Tungguin dulu. Kakak tunggu. Tiba-tiba anak dari ibu yang kakak antar ke rumah sakit itu yang bawa sepeda motor, tapi enggak apa-apa, cuma luka sedikit, tapi yang agak lumayan berat ibunya ini. Kemudian kebingungan. Kenapa? Karena ibunya harus di CT scan. Ya, di CT scan, takut ada benturan dan sebagainya. Butuh biaya. Bingung dia. Secara manusia, kakak kan nggak kenal, ya toh, nggak kenal. Ya udah aja, saya goodbye aja gitu, saya pulang gitu. Tapi waktu kakak mau melangkah pulang, dalam hati kakak Roh Kudus bilang, kamu bantu. Aduh Tuhan, mesti bantu. Ya udah deh, karena Tuhan yang suruh, ya udah. Kakak akhirnya tawarkan diri, udah bu, nggak usah bingung soal biaya untuk CT scan. Mari ke ini aja, ke kasir kita bayar. Dia kaget, loh saya nggak punya uang. Udah. Kakak keluarin uang kakak, ya dengan sejumlah uang, akhirnya selesai. Tapi ada satu hal lagi yang Tuhan perintahkan buat kakak pada saat itu. Waktu kakak kembali mau melangkah pulang, dalam hati Roh Kudus bilang, kamu tanya ke orang itu mau nggak didoain. Kemudian kakak bilang ke anaknya yang ngurus itu, yang bawa sepeda motor yang ikut kecelakaan juga tapi masih bisa jalan karena masih muda gitu. Bu, boleh nggak ibunya saya doain? Seneng banget dia. Oh boleh pak, boleh. Kakak samperin ke tempat berbaring ibu itu sebelum di CT scan.
Kemudian kakak tawarin, "Bu, mau nggak saya doain?" Tapi saya doa dengan keyakinan saya. Ibu doa dengan keyakinan ibu sendiri. Dia akhirnya menganggukkan kepala, kakak berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ini salah satu bentuk bagaimana Roh Kudus menuntun kita untuk menjadi saksi buat banyak orang. Jadi nggak harus pakai, "Oh bertobatlah, kalau kamu nggak bertobat masuk neraka." Enggak adik-adik. Tapi dari perbuatan kita bisa memberitakan kabar tentang Kristus melalui perbuatan kita. Memang kakak nggak tahu akhirnya ibu ini percaya Yesus atau tidak. Tapi minimal ketika kakak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, orang ini tahu bahwa kakak ini adalah anak Tuhan, pengikut Kristus. Orang ini mendengar kabar tentang Kristus. Itu yang kakak lakukan. Jadi adik-adik, bagaimana caranya kita bisa memberitakan kebenaran memberitakan tentang kabar keselamatan? Simple, melalui kesaksian hidup kita. Ya, jadi adik-adik gak usah mikir muluk-muluk, saya harus berkhotbah, datengin teman-teman yang belum percaya kepada Yesus. Itu tadi kakak bilang, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nanti kamu masuk neraka kalau gak terima Kristus." Enggak usah adik-adik. Tapi dari kesaksian hidup kita, orang lain akan melihat bahwa Kristus ada dalam kehidupan adik-adik. Inilah cara yang Tuhan ingin berikan buat setiap kita. Nah, jadi adik-adik, hal yang paling penting bagaimana kita bisa menjadi saksi menyampaikan kabar tentang keselamatan Kristus, itu tadi kita harus sadar bahwa kita dikhususkan oleh Allah, dipanggil oleh Tuhan Yesus bukan hanya untuk menerima keselamatan, tapi mewartakan berita keselamatan buat banyak orang. Kedua, kita harus mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Hidup kita harus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Maka sekalipun mungkin kita mengalami banyak tantangan dalam memberitakan tentang kabar keselamatan, kita nggak menjadi kecewa, kita nggak menjadi putus asa. Kenapa? Karena ada kekuatan dari Roh Kudus yang diberikan buat setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, tapi ayat emasnya kita lihat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 47. "Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah." Ini ya ayat emasnya. "Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah." Ayo adik-adik, tetap semangat menjadi saksi Kristus, maka akan ada banyak orang yang diselamatkan melalui kesaksian hidup kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang dipanggil oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi warta keselamatan yang Allah berikan buat setiap kami. Oleh karena Tuhan, hamba berdoa, Kau berkati setiap anak-anak-Mu. Apapun yang mereka sedang alami saat ini, Tuhan yang campur tangan, mampukan anak-anak-Mu ini untuk menjadi saksi, menjadi berkat, bahkan melalui sikap mereka, hidup mereka, akan ada banyak orang yang menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hamba percaya Tuhan yang memakai mereka untuk menjadi saksi. Berkati kedua orang tuanya masing-masing, supaya melalui kehidupan kedua orang tuanya Tuhan, anak-anak-Mu ini juga menerima berkat yang daripada Tuhan. Hamba-Mu selesai dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, namun kuasa Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupannya. Karena hamba yakin Tuhan, Roh-Mu itu ada dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, memimpin kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Iya, selamat pagi ya Kak, selamat pagi adik-adik semua. Iya, selamat pagi Kak Agung. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kak. Benar. Kak Hardi udah jelasin detail banget ya mengenai Iya. perjalanan misinya Paulus.
Betul. Nah, sekarang kita beraktivitas tidak jauh dari Firman, firman tadi. Tuhan ya Kak ya. Firman tadi dan yang minggu lalu. Jadi mesti dengar dua-duanya, Kak. Gabungan. Gabungan. Ya. Tapi nggak sulit kok Kak ya. Pasti kan tinggal permainan kita ini adalah permainan TTS ya. benar. Seperti ini. Kalau benar-benar nyimak dan dengerin, pasti bisa, Kak Agung. Iya. Pasti bisa. Jadi Nah. kita akan bermain TTS. Nah, adik-adik caranya menjawab tinggal ke bawah, itu di bawah ada description box, ada linknya. Nanti adik-adik tinggal download dari nanti adik-adik tinggal klik dari link dari description box-nya ya. Oke. Nah, Berarti nanti diisi di Google Formnya, di Iya. bawahnya nomor 1, 2, 3, 4. Nggak usah diisi di kotaknya ya. Kotaknya Betul. cuma buat lihat Buat aja, buat nyocokin. Wah, itu udah benar belum ya jawabannya ya? Benar, Gitu ya. benar. Kalau benar pas harusnya crossword puzzles-nya Jawab bisa semua, kejawab ya. gitu. Jadi semoga sukses adik-adik. Kalau Kita bingung cari pemenangnya 5 ya Kak ya? 5 Lima pemenangnya. orang. Nah, jangan lupa adik-adik ya, dengerin baik-baik firmannya. Semua jawabannya ada di firman hari ini dan firman minggu lalu. Iya. Gitu Kak Agung. Dan juga minggu-minggu berikutnya Kak, karena firman itu yang paling penting. Oh iya, Ya kan, bener Kak? dong. Bukan buat Iya. bukan Bukan buat cuman buat TTS hari ini aktivitas, doang ya. ya. Bener banget. Ya, oke Oke. Kak. Sampai jumpa minggu Sampai depan. jumpa minggu depan. God bless you.